meloncat sedikit halaman 69, karena kitab ini memang kita ambil tema-tema tertentu untuk kita bahas. 69 tentang qiraatul awrad aqibal ma'khudat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi al-asari wa khususiyati fi dharin amin. Ila an qala qiraatul awrad aqibal maktubat, bacaan wirid-wirid setelah sholat fardu. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, warga Nahdiyah biasanya setelah sholat membaca wiridan-wiridan tertentu. Kalau kemarin sudah kita bahas dari tentang wirid nyaring dan berkelompok, kemarin sudah kita jelaskan secara lengkap. Intinya bahwa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zikir itu harus dipadukan sehingga mendapatkan penjelasan pemahaman yang utuh. Misal tentang firman Allah, "Wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyah wa dunal jahri." Itu kemarin sudah banyak ayat-ayat yang secara tekstual, secara zahir menjelaskan kita wirid zikir tidak boleh nyaring. Udhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Al-A'raf 205. Ada juga Al-A'raf 5755. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa dunal jahri. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan cara tadarru, merendahkan diri, dan wa khufyah khufyah pelan-pelan, wa dunal jahri tidak nyaring. Nah, teks hadis, teks Al-Quran ini tidak bisa dipahami secara mentah, harus dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi sebagai mubayyinnya. Rasulullah juga menjelaskan keglobalan ayat Al-Quran, kemuskilan ayat Al-Quran. Fungsi hadis itu diantaranya menjelaskan yang mujmal. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah zikir, apakah nyaring atau tidak, salah satunya kita harus merujuk ke hadis-hadis Nabi. Kemarin sudah kita jelaskan ada hadis sahih Bukhari Muslim bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau ini memahami bahwa Rasulullah dan sahabat selesai salat subuh dengan mendengarkan zikir-zikir yang nyaring dari Masjid Nabawi. Kuntu a'lamu idan taraku bidzalika idza sami'tuhu. Banyak kemarin. Termasuk juga sababun nuzul. Misalnya wala tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wa tawi baina dzalika sabila. Ini kan sababun nuzulnya, ceritanya bukan tidak boleh nyaring berdoa atau berzikir atau baca. Itu dulu ceritanya Rasulullah dan sahabat kalau baca Quran nyaring, sehingga suara-suara bacaan Al-Quran yang didengar orang kafir Quraisy itu diolok-olok, maka turun ayat wala tajhar bi sholatika, jangan nyaring kalau baca Quran, bukan sholat. Jangan nyaring seperti itu sampai kedengaran kemana-mana, karena orang kafir itu mengolok-olok apa itu. Tapi wala tukhafid biha, jangan sampai terlalu pelan, karena nanti yang sesama teman tidak dengar. Kok bodoh orang macam mau kemuan, kayak mau dan wala tukhafid biha wastawi baina dzalika sabila, cari jalan tengah, jangan terlalu nyaring, jangan terlalu pelan. Nah, ini sababun nuzul yang bisa memahami. Itu sudah selesai kemarin.
Jadi silahkan kita zikir nyaring dan berjamaah, dalilnya sudah lengkap. Yang pelan juga tidak salah karena ada dalil. Saya salah, saya tak awirit, saya tak zikir. Sekarang kita lanjut qiraatul awrad akibal maktubat, membaca wiridan setelah salat fardu. Soal, innahu lima min adatil muslimin ay yaqra'u al-awrad ba'da kulli salatin afradan aw jama'atin fa dzalika min dalilin. Sesungguhnya termasuk salah satu kebiasaan kaum muslimin membaca wirid setelah selesai salat, baik secara individu atau berjamaah. Maka adakah dalilnya? Jawab, bil fi'li tustahabbu qira'atu du'a ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa zikruhu ba'da itmamis shalah. Kama asyara ilaihi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Secara konkret dianjurkan membaca doa bermohon kepada Allah dan berzikir setelah menyempurnakan salat. Sebagaimana diisyarahkan hadis Abdullah bin Abbas, beliau berkata, inna raf'a sawti bizikri hina yansarifun nasu minal maqsudati kana ala ahdi Rasulullah. Sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, menyaringkan zikir ketika manusia selesai dari salat maktubah, karena ialah terjadi ala ahdi Rasulullah. Ini kesaksian Abdullah bin Abbas. Selesai salat maktubah, para sahabat nyaring berzikir bersama-sama dengan. Waqala, dan berkata Abdullah bin Abbas, kuntu a'lamu, saya menjadi paham, annahum sunnya para sahabat insarafu, mereka selesai bidzalika dengan zikir-zikir nyaring itu, selesai dari salat dengan zikir-zikir nyaring itu. Idza sami'tu, kalau saya sudah dengar. Ini sahih ya, hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani, wa dzalika dalil masyru'iyyah wal fadilah. Adapun hadis itu adalah dalil disyariatkannya zikir dan keistimewaan zikir. Amal azkarul ma'thur an Rasul fakama yali. Adapun zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah setelah salat maka sebagaimana berikut. Ini kalau kita mau zikir setelah sholat, ada zikir yang langsung diajarkan Nabi. Yang pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini penting imam-imam untuk memahami bagaimana menuntun jamaah untuk zikir yang sesuai dengan syariat Nabi, sesuai dengan sunnahnya Nabi, agar supaya para imam-imam di masjid atau di musalla itu tidak berwirid sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Kalau kita sudah tahu dalilnya bahwa para sahabat Nabi sesuai dengan kesaksian Abdullah bin Mas'ud itu wiridan, maka sekarang wiridannya itu apa? Kata pengarang kitab ini, zikir-zikir yang ma'thur yang diajarkan Rasul setelah salat adalah sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang wajib. Bacanya 3 kali. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ini ada dalam kitab Syawaribul Anwar karangan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca istighfar ini, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, salat marrat 3 kali, ghufira lahu dhunubuhu, maka diampuni segala dosanya, wa in kana farra min az-zahfi, sekalipun dosanya itu lari dari medan perang. Rasulullah menyatakan dalam hadis lain, salah satu dosa besar dan dosa yang tidak dimaafkan dari saking besarnya dosa itu adalah meninggalkan barisan perang. Karena ini membuat teman-temannya yang mau perang ciut nyalinya, kabur dari medan perang. Ini dosa besar. Tapi dengan istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, dosa dihapus. Maka kita rutinkan baik sendirian salat ataupun istighfarnya ini harus diketahui oleh para imam.
agar supaya bisa membawa jemaah untuk mendapatkan keistimewaan ini. Rawahu Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi. Bahkan Imam Al-Albani, imamnya para Wahabi, juga sahahahu Al-Albani. Jadi ini hadis yang diterima oleh minna wa minhum. Allahumma taqabbal ya karim. Ini dibaca. Setelah itu lanjut kalau mau astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alaihi, silakan. Tapi ini yang diutamakan 3 kali. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru kemudian baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Istilahnya kalau bisa ini bacanya 10 sesuai hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in. Jadi 10 marrat, 10 kali. Ghufirat lahu dhunubuhu. Kutiba lahu bi kulli marratin 10 hasanat. Akan mendapatkan 10 kebaikan, wa ma'an wa asrah sayyi'at, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Dan bacaan itu akan menjadi pelindung dari segala hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau dibaca subuh, 1 hari ini menjadi pelindung. Maka bacanya yang lebih afdal ba'da salatil subhi dan salatil maghrib. Alal aqal kalau tidak bisa baca 3 kali. Karena misalnya imam pertimbangan ini makmumnya jemaahnya tokoh kasusu. Tapi sebaiknya kalau kasusu ya sholat duluan gitu. Jangan sampai imam terlalu terpengaruh dengan kondisi makmum. Selama ini tidak terlalu lama. Saya kira baca ini tidak lama. Yang lama itu kalau dirasakan orang yang tidak biasa zikir. Jadi kalau ada hadis Mu'ad bahwa Nabi pernah Sayyidina Mu'ad pernah ditegur oleh Nabi, "Afatanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu jadi tukang fitnah atau tukang imam di masjid?" Itu memang yang dibaca surah Al-Baqarah, Al-Kahfi. Mungkin jarak macam kuliah kemudian azzikiran la ilaha illallah wa la syarika lahu itu tak lama. Tidak usah ikut jamaah. Jamaah yang mau begitu silakan duluan. Ini karena kita mengambil keistimewaan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali. Setelah itu la ilaha illallah 10. Kalau al-aqal tadi 3. Tapi kalau tidak ada hadisnya. Hadisnya 10. Ini bisa dilihat di kitab Syawarikul Anwar dan juga dalam kitab Qasaisul Ummah Muhammadiyah. Selanjutnya membaca Allahumma ajirni minan nar. Yang sahih ajirni minan nar, karena masing-masing baca, bukan ajirna. Ya kalau ajirna tidak apa-apa. Perhatikan hadis Nabi ini kan. Qala Nabi idza shallaita subha, kalau engkau salat subuh, faqul, maka berdoalah qabla an tatakallam, sebelum kamu bicara yang lain. Lanjutannya dari tadi yang bagus itu. Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali. Fa innaka in mutta min yaumika, maka engkau jika pas mati pada harimu itu, kutiba laka jiwaran minan nar, maka dituliskan bacaan itu untukmu sebagai pelindung dari api neraka. Wa idza shallatal maghrib, jika kau mau salat maghrib, faqul qabla an tatakallam Allahumma ajirni minan nar, baca sebelum bicara Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka in mutta min lailatika, karena kalau kamu mati pada malammu itu, apa jam maghrib, pas isya atau tengah malam mati, kutiba laka jiwaran minan nar, itu menjadi pelindung dari api neraka. Jadi bacaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bacaan Allahumma ajirni minan nar itu semuanya berbasis dalil. Ini rawahu Nasa'i wa Abu Dawud. Kenapa yang dibaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan yang lainnya termasuk la ilaha. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabaraka wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ini mustadillan bi hadis Nabi, bersandar kepada hadis Nabi, an Aisyah
Dari Siti Aisyah, qalat kana Rasulullah idza sallama, ada siapa Nabi, kata Siti Aisyah, idza sallama, apabila telah mengucapkan salam dari salat selesai, lam yaqud, beliau tidak duduk, illa miqdar ma yaqul, kecuali sekedar apa yang beliau baca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Jadi baca Allahumma antas salam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'dahu ayatul kursi, dan Nabi juga membaca setelah bacaan tadi itu Allahumma antas salam ayat kursi, wa surat al-falaq, surah al-falaq, wa surat an-nas, surah an-nas, wa surat al-fatihah. Jadi muawwidzatain dan fatihah. Kama ruwi an Abi Umamah, sebagaimana hadis riwayat dari Abi Umamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad, dubura kulli salatin maktubatin, setiap selesai salat maktubah. Ayat kursi kulhu, setiap selesai ayat maktubah, lam yamna'hu min dukhul jannah ila al-maut, maka tidak ada satupun yang menghalangi dirinya masuk surga melainkan hanya kematian. Antara dirinya dengan surga sangat dekat, hanya dipisah oleh kematian. Sementara tak mati. Ini keistimewaannya orang kalau baca ayat kursi setiap selesai sholat. Maka kita mengambil keistimewaan ini, setiap sholat minimal sebelum subhanallah baca ayat kursi. Kalau subuh dan maghrib ditambah bacaan tadi agak panjang, karena maghrib dan subuh tadi memang istimewa bacaan. Astagfirullahaladzim, Allahumma sallam. Kalau tuan guru sekumpul lain lagi yang dibacakan kepada kamu, itu Astagfirullahaladzim tadi, la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta, yaitu Allahumma jinna, Allahumma sallam, dan seterusnya. Ditambah ayat kursi, kemudian amanah Rasul. Setelah amanah Rasul, syahidallah annahu la ilaha illa inna dina indallahi islam, yukhrijul hayya minal mayyit, sampai wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ternyata ini ada keterangannya dalam kitab syarahnya Fathul Muhyiddin. Ada riwayat dari seorang aulia besar, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau bermimpi bertanya kepada malaikat, kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir ditanya tidak bisa jawab. Apa yang ditanya? Amalan supaya mati husnul khotimah. Nabi Khidir tanya tidak bisa. Nabi Khidir tanya ke Rasulullah. Rasulullah juga tidak bisa jawab. Rasulullah tanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak bisa jawab. Amalan apa yang bisa mengantarkan orang husnul khotimah? Akhirnya Jibril tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kitab Iyanah. Sahih tidaknya wallahu alam, tapi kita percaya kepada pengarang kitab, seorang waliullah besar, seorang ulama besar, Abu Bakar Syato. Bacalah setiap selesai sholat ini. Kalau tidak bisa ya minimal subuh dan maghrib itu. Dimulai dari runtutan tadi, ayat kursi, amanah Rasul, syahidallah annahu la ilaha Imam Bismillah, inna dina indallahi islam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Sampai dua kali hisab, baru kulhu ma'udhan anak subhanallah. Ternyata ini amalan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ini apa enggak? Tapi minimal seperti yang anjuran tadi. Allahumma jinni minan nar juga ada keistimewaannya. Andai kata dia mati pada siang hari itu dari subuh baca, maka dilindungi dari neraka. Andai kata dia mati di waktu malam karena baca waktu maghrib, maka akan menjadi pelindung dari neraka. Ayat kursi dibaca dari sholat ke sholat, tidak ada penghalang, kata lam yamna'kum min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalanginya dari masuk surga melainkan hanya kematian. Maka ini perlu kita tradisikan. Selesai sholat ayat kursi, astagfirullah. Karena kalau asar, zuhur itu agak cepat baca wiridnya dia. Astagfirullah, Allahumma anta salam wa anta salam. Wa ilahukum salam. Alhamdulillah subhanallah. Paling belum menit. Ini kalau ngimamin akan santri dia, apa akal juga.
Rawahu An-Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i ini dalam kitab. Wa fi haditsin akhar, fi hadits lain an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah an aqra al-mu'awwidzat. Rasulullah memerintahkan saya, kata Uqbah bin Amir, untuk membaca mu'awwidzat dubur kulli salatin, setiap selesai salat. Ya, Fatihah, mu'awwidzatain, summa yaqra at-tasbih, kemudian baca tasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Bikullin minha 33, setiap bacaan 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Wa yahtasimu, dan dia mengakhiri di qiraat dengan bacaan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ni'matu wa ala kulli syai'in qadir. Ditutup menjadi 100. 33 tambah 1, 100. Kok begitu bacaannya? Mustadillan bil hadisin nabawi syarif, berdasarkan hadis Nabi an Abi Hurairah qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, dhahaba ahlud dusur bil ujur, telah pulang orang-orang yang ahli ad-dusur, yakni ahli ibadah, dengan pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka ini salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fudul amwalin, tapi mereka memiliki kelebihan harta. Yatasaddaquna biha, yang mereka bisa bersedekah dengan harta. Kita puasa, mereka puasa. Kita sholat, mereka sholat. Tapi mereka punya keistimewaan harta, banyak uangnya, bisa sedekah. Oleh salana ma'adun tasadduqu, tapi kita tak punya harta. Karena Abu Dzar ini kepala kamar di Suffah. Suffah ini adalah kamar di pinggir pojok Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Kalau sekarang di Pesantren itu Abbasiyah. Ini kepalanya Ashabus Suffah. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang hanya fokus konsentrasi ngaji kepada Nabi, tidak kawin, tidak menekuni kesibukan dunia, hanya ngaji saja. Kepala kamarnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tanya, sholat pada sholat sahabat lain, tapi mereka punya harta, bisa sedekah, kami tidak bisa. Faqala Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala u'allimuka kalimatin, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, tudriku bihinna, kamu bisa menyusul bihinna, dengan kalimat-kalimat tersebut, man sabaqaka, kepada orang yang menyalipmu, mendahulumu. Tadi itu yang banyak uangnya itu, yang sedekah kamu tidak bisa menutupi, kamu nanti bisa nyalip dengan bacaan ini. Wala yalhaquka man khalaqaka, dan tidak akan disusul, tidak akan menyusul kepadamu man khalaqaka, orang yang ada di belakangmu. Kamu bisa nyalip mereka yang di depan, tapi kamu tidak bisa disalip yang di belakang. Ini Yamaha, bro. Iklannya Yamaha kan? Nah, amalannya iklan Yamaha ini kan apa amalannya? Nabi yang mengajarkan. Illa man akhadha bimisli amalika, kecuali orang yang mampu mengamalkan, mengambil sebagaimana amalanmu ini. Kecuali orang yang amalannya sama dengan kamu nanti. Wala, berkata Abu Dzar, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tambah senang kalau diajarin kayak gini. Meskipun bukan amalan untuk murah rezeki. Kalau kita kan kadang senang memberi amalan murah rezeki guys. Mohon masalah itu kunci murah itu. Tak bagaimana. Ini justru benda amalan yang bisa nyalip mereka dalam hal pahala. Hingga ya Rasulullah, qala Nabi bersabda, tukabbiru Allah azza wa jalla dubur kulli salatin salatan wa salatin. Kamu bertakbir kepada Allah setiap salat 33. Wa tahmaduhu salatan wa salatin. Kamu memuji Allah 33 kali, berarti alhamdulillah. Wa tusabbihuhu salatan wa salatin. Kamu bertasbih kepada Allah subhanallah 33. Wa tahtimuha, dan kamu tutup bacaan itu bila ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kalau ini baca ghufirat lahu dunubuhu, maka diampuni bagi orang itu segala dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosa itu laksana buih di lautan. Sunan Abu Dawud, hadis Sunan Abu Dawud ini. Wal hikmatu fi dzalik, hikmah di dalam hal itu bacaan tadi, ayyakuna jabran lima yanqusuhu min adiyati wal azkar al maqru'ah 'inda shalah. Apa fungsinya kita selesai salat kok masih zikir? Tidak langsung assalamualaikum menkelatnya. Man lam yakun lahu wirdun fa huwa kirdun. Orang yang tak punya wiridan itu kirdun. Mudah. Mudah kalau langsung meloncat. Ini ada maqalah, man lam yakun lahu wirdun fa huwa kirdun. Orang yang tak punya wirdun, kirdun. Apa hikmahnya kok masih wiridan selesai salat? Supaya ayyakuna jabran lima yang, supaya menjadi penutup kekurangan dari doa-doa dan zikir-zikir yang dibaca ketika sholat. Jangan-jangan ketika sholat kita ada zikir, bacaan doa yang tidak sempurna, maka disempurnakan selesai sholat. Ini satu. Wa min jadibin akhar, di sisi lain, karena du'a'u bimasabati wasilatin lil wusuli ila daratus syaraf an tariqis thawabi wal ajri min 'indillahi subhanahu wa ta'ala ba'da taqarrubi ilaihi bis salat. Yang kedua, dan sisi lain, doa itu menempati posisi wasilah, menjadi media untuk sampai mencapai derajat kemuliaan dengan cara mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melakukan taqarrub kepada Allah melalui salat. Setelah kita taqarrub kepada Allah dengan salat untuk mendapatkan derajat yang lebih maksimal, maka dimediasi dengan zikir, dimediasi dengan zikir. Karena asbahu bi ad-doktor Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikuatkan, dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, qailan seraya berkata, li'anna al-istighfar, kata beliau, istighfar itu yu'awwidu naqsus salah, bisa menutupi kekurangan salat. Wa du'a sabil al-khutwati bis-sawabi wal ajri ba'da taqarrub ila Allah bis-salah. Dan doa merupakan media langkah untuk mendapatkan pahala dan ganjaran setelah taqarrub kepada Allah dengan melakukan salat. Ya sama tadi. Selain menutupi kekurangan doa zikir-zikirnya salat, zikir setelah salat itu juga digunakan untuk menjadi media mencapai derajat yang Allah. Wa min huna, dan dari sini yaitu menjadi jelas atau wuduhan, menjadi sangat jelas anna zikra ba'da sholati masyru'un fid-din, bahwa zikir setelah salat itu disyariatkan dalam agama. Fardhan atau jama'atan, baik secara perorangan atau jamaah. Fa'asa ayakuna dzalika 'iwadan awdan, fa'asa dzalika 'iwadan amma yang khusus min sholati, barangkali zikir yang dilakukan setelah salat itu menjadi pengganti dari kekurangan salat. Wa minal mu'assaf, dan sungguh sangat disayangkan, ayya'basa bil waqti ba'da sholati biduni ay dzikri, sangat disayangkan ada orang yang melakukan kesia-siaan, ayya'basa bil waqti, menyia-nyiakan waktu ba'da sholati, setelah salat, biduni ay dzikri, tanpa zikir apapun. Ada orang yang selesai salat nang tak zikir, apa bid'ah, naku HP. Ada bertanya, kalau megang HP setelah salat bid'ah apa enggak? Enggak ada dalilnya. Tapi kalau zikir bid'ah. Ya kalau megang HP tidak ada dalilnya tidak bid'ah, zikir juga mestinya lebih tidak bid'ah lagi karena ada manfaatnya. La siyama anna Rasul kana yatmanu annahu min awqatil mustajabah, apalagi Rasulullah menjamin bahwa setelah sholat itu, ba'da sholat itu adalah min awqatil mustajabah, termasuk waktu-waktu yang mustajab, allati tustajabu fiha da'watul ibad, yang diperkenankan, digabulkan di dalam waktu-waktu itu apa? Doanya para hamba Allah. Ini penjelasan tentang masalah zikir setelah sholat. Nyaringnya, berjamaahnya sudah kemarin dijelaskan. Sekarang dalilnya berzikir setelah sholat sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Nah, tadi istighfar
atau boleh tadi atau wali kemudian la ilaha illallah maksimal 10 yang paling utama, paling tidak 3. Baru Allahumma ajibni minan nar, Allahumma antas salam. Allahumma antas salam boleh dirubah, karena kaki ini usahakan jangan dirubah seperti posisi tahiyat awal sampai selesai la ilaha illallah wa la syarika lah, sampai selesai Allahumma ajibni minan nar. Baru kalau lebih leluasa lagi tadi ayat kursi ditambah, karena ayat kursi tadi menjadi jembatan ke surga Allah kecuali hanya mati dipisah dengan kehidupan, belum mati saja. Istiqomah baca ayat kursi setiap sholat itu cirinya orang akan mengkaplin surga. Ini hadis Nabi Sahih. Kecuali hanya mati dipisah oleh kematian, rata mati. Kalau ditambah lagi amanah Rasul sampai syahidullah, sampai wasal sukuman jasya berwari, ini amalan husnul khatimah. Yang ke-11 al-musafahah ba'da salah, salaman setelah salat. Nanti kita akan lanjutkan apa jadinya salaman selesai salat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.